Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah TV. Muhammadin zainil anbiya wa ala alihi wa ashabihi al-asfiya, amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi salikin ala manhajihil qawimi ila yaumiddin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atinal hikmah wa alhiqna bis salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan setiap langkah kita adalah pelebur dosa. Setiap dosa yang nampak maupun yang tersembunyi, mudah-mudahan Allah ampuni. Kita semua sehat walafiat, diberikan kemudahan urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Bu, pada kesempatan pagi ini seperti biasa kita hadir di majlis ta'lim sejak mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah selamat, mendapatkan keberkahan faidah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Jika pertemuan sebelumnya tema yang kita bicarain apa, Bu? Masih ingat, Bu? Yang dulu apa? Masih ingat nggak? Apa coba? Dulu apa? Orang-orang pembawa berkah. Orang-orang pembawa berkah. Maka kesempatan ini kita akan membicarakan tentang masalah ikhlas. Tadi ibu ngeluarin duit ikhlas, infak ikhlas, sedekah ikhlas. Emang cuma ikhlas? Iya, ikhlas namanya. Mari kita niatkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalata ilal khairi wa ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu menjadi mahal, menjadi istimewa karena ada harganya. Bu, oi, kedengeran?
Iya. Segala sesuatu itu menjadi mahal, berharga, istimewa karena harga. Karena harga. Beli cincin karena mahal disimpannya di lemar karena beli pasir 1 truk akan karena murah simpannya di depan karena murah. Maka salah satu yang menjadi kehidupan ini berharga karena harga dalam kehidupan itu. Di dalam ibadah, harga ibadah itu namanya ikhlas. Apa Bu? Ikhlas. Ibadah kita murah atau tidak, berharga atau tidak, karena ikhlas atau tidak ikhlas. Bu, ikan hias bila mana hidup harganya mahal. Ada ikan hias yang harganya sampai puluhan juta. Bu, tahu ikan arwana? Ada ikan arwana namanya ikan arwana super red, merah warnanya. Ada sertifikatnya, ada chipnya. Anaknya saja seukuran sejengkal itu harganya bisa 10 juta anaknya. Bila mana sampai 20 cm, 30 cm, 40 cm, itu ikan arwana harganya bisa sampai 30 juta. Pertanyaannya, itu ikan hidup ikan mati? Ikan hidup ikan mati. Kalau hidup mahal apa murah? Tapi kalau ikan itu yang mahal mati harganya, ikan itu hidup harganya mahal puluhan juta karena tapi kalau mati harganya Pertanyaannya, mau hidup apa mau hidup lagi? Pertanyaannya, mau mahal apa murah? Mau mahal apa murah? Maka kalau mau mahal kudu hidup, karena kalau mati mamur. Ada punya laki cakep mati, mahal apa murah? Murah. Tapi kalau hidup harganya mahal. Demikian ibadah yang menjadikan mahal dan murahnya tergantung ruh kehidupan daripada ibadah tersebut, namanya ikhlas. Bila mana manusia hidup dihormati, ikan yang hidup harganya mahal, ibadah dengan ikhlas maka menjadi mahal. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 69, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwal hayyu la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahuddin. Alhamdulillahi rabbil. Bahwasanya ibadah kepada Allah, apapun ibadahnya kudu supaya harganya kalau suami kita ngasih cincin, pertanyaannya mau cincin emas atau cincin besi? Kenapa emas? Tuker dah sekarang. Mau cincin emas 5 gram atau rantai 1 kintal? Ulangi lagi. Mau dikasih cincin 5 gram atau rantai 1 kintal? Kenapa? Cincin mah kecil-kecil juga harganya
mahal dibanding rantai, walau 1 kintal harganya murah. Maka ibadah itu berharga tergantung ikhlas apa enggak. Bila mana ibadah kita mau ditakar seharga emas, kudu infaknya sedekahnya ngajinya baca Qur'annya maka akan ditakar seperti halnya emas, harganya mahal. Di dalam ayat sebelumnya Allah berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Yang namanya ikhlas mah gak usah lihat kiri kanan, gak usah lihat kiri kanan, gak usah lihat kiri kanan, ngerogoh aja, gak usah kiri kanan. Yang kiri 2000, ikutan 2000, ya ilah. Ibadah mah gak usah lihat kiri kanan, masukin aja. Bukan mau lihat orang kiri supaya dilihat orang kanan. Umpamanya ada kotak amal lewat, karena yang dimasukinnya cuma 2000, dikepelinnya sampai 2 telapak tangan ditutup-tutupin karena yang dimasukinnya cuma 2000. Giliran yang merah, mana ya? Lihat kiri kanan supaya kelihatan, ya ilah. Kalau ibadah mah gak usah mau dilihat kiri kan. Lempeng-lempeng aja, mau ngaji lillahi, mau baca Quran lillahi, supaya ibadah kita harganya mahal. Seperti bedanya antara besi dan emas, maka ibadah yang ikhlas seperti halnya emas kecil tapi mahal. Maka ibadah itu nggak usah ngarep disebut tukang. Ibadah itu enggak harus ngarep supaya disebut tukang ibadah. Sholat ya sholat, enggak harus ngarep disebut tukang sholat. Ngaji iya, nggak usah ngarep disebut tukang ngaji. Baca Quran ya baca, nggak usah ngarep disebut tukang baca Quran. Zikir ya nggak usah ngarep disebut tukang sedekah, ya nggak usah mau disebut orang tukang sedekah. Bila mana dalam ibadahnya ada tujuan yang lain, kagak ikhlas berarti. Jadi ikhlas itu apa? Ikhlas itu beribadah tanpa menyisipkan kepentingan pribadi, hanya niatnya lillahi. Itu namanya ikhlas. Maka segala sesuatu itu akan lebih berharga, istimewa karena ada intinya. Manusia dihormati karena masih hidup. Kalau udah mati biasa aja. Orang gagah ditakutin ketika masih udah mati biasa aja. Orang kaya dianggap kaya kalau udah meninggal mah biasa aja. Orang perempuan cantik disebut cantik kalau masih cantik, kalau udah meninggal mah biasa aja. Orang cakep, orang ganteng disebut cakep, disebut ganteng kalau udah meninggal mah biasa aja. Ibadah
akan menjadi luar biasa, harganya mahal, tergantung ikhlas apa enggak. Tergantung ikhlas apa enggak. Bu, niat itu seperti halnya ngikat ibadah. Kalau ibadah enggak diikat, berantakan. Bu, pertanyaannya, berantakan bagus apa tidak? Ya, anggap aja iklan. Iya, ya iklan. Oh, ya, bahwa niat itu adalah ikatan ibadah. Ibadah kudu ada ikatannya supaya ada maksud dan tujuan. Ulama menyebutkan innamal a'malu binniyat. Nah, tema kita pada pagi hari ini ada apa dengan ikhlas? Mirip judul film ya? Ingat baik. Ma emang ingat apa filmnya coba? Kalau ini mah ada apa dengan ikhlas, kalau film mah iya itu. Yang pertama, bagaimana ikhlas itu? Kaidah yang pertama, orang yang ikhlas ibadahnya bagaimana? Yang pertama tandanya menimbun popularitas, memupuk kreativitas. Artinya orang yang ikhlas enggak mau nyohor, enggak usah mau disebut-sebut. Yang penting mah ibadah aja, gawe aja, berbuat baik aja. Maka ibadah jangan ngarep-ngarep disebut tukang ibadah. Baca Quran ya baca Quran, enggak usah ngarep-ngarep mau disebut tukang baca Quran. Sholat ya sholat, nggak usah ngarep-ngarep mau disebut tukang sholat. Sedekah ya sedekah, nggak usah ngarep-ngarep disebutin suka sedekah. Ngaji ya ngaji, nggak usah ngarep-ngarep disebutin tukang ngaji. Kenapa? Nggak usah mau nyohor. Orang enggak tahu pun nggak masalah, Bo. Pertanyaannya, kalau kita sholat, orang tahu ngaruh apa enggak? Kita sholat, orang tahu apa enggak? Enggak ngaruh. Yang penting mah kita ibadah lillahi. Sholat bukan supaya nyohor, ngaji bukan supaya nyohor. Maka apapun ibadah bukan supaya popularitas, disebut A, disebut B, bukan. Yang penting mah ibadah aja, nggak usah ngarep-ngarep sebutan dari orang. Semakin ada tujuan mau disebutin ama orang, namanya ngarep pujian. Ada orang yang ngaji enggak dipuji-puji, enggak ngaji lagi. Ya ilaha illallah, berarti ngajinya pengen dipuji. Satu, ikhlas itu menimbun popularitas, memupuk kreativitas. Berkarya aja, ibadah aja, walau enggak dikasih penghargaan. Ngaji mah ngaji aja, walaupun enggak dapat door prize. Ngaji mah ngaji aja, walaupun enggak dapat hadiah. Karena ngaji tujuannya bukan dapat, itu mah bonus. Itu mah bonus. Ngaji mah ngaji aja, gak usah ngarep apa-apa. Maka ini dalam rangka menjaga keikhlas. Satu. Yang kedua, kaidah daripada orang dalam ibadah ikhlas, kerjanya nyata walau tak kasat mata. Enggak perlu kelihatan orang, enggak perlu kelihatan malam oke, siang
banyak orang oke, nggak ada orang, dipuji oke, nggak dipuji enggak ngaruh. Mau kena hujan ngaji, mau panas ngaji, jemaahnya satu, jemaahnya banyak, ngaji sama-sama aja. Mau jemaahnya banyak begitu juga ngajinya, jemaahnya dikit begitu juga sama-sama aja. Maka ibadah ikhlas itu kerjanya nyata walau tak kasat mata. Enggak perlu mau dilihat sama orang, betul Bu? Namun kadang-kadang boleh kita memperlihatkan ibadah supaya jadi motivasi. Maka terkadang ibadah seseorang tidak harus semuanya tahu, cukup hanya Allah yang tahu, sehingga ibadah kita tujuannya adalah mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Cukup mencuri perhatian Allah, enggak usah nyari perhatian yang kita curi perhatiannya Allah, Bu. Betul. Yang kedua, yang ketiga, ciri ibadah ikhlas itu adalah cukup apa adanya, bukan ada apanya. Betul, Bu? Ibadah mah begitu. Mau sholat duha ya duha, tahajud ya tahajud. Giliran banyak utang, tahajudnya naik, berarti ada apanya. Mau siang ngaji, sore ngaji, yang dekat ngaji, yang jauh disamperin, mau dikit ngaji, mau banyak ngaji. Memang ibadah yang ikhlas apa adanya, bukan ada. Betul, Bu? Oh. Selaginya ada apanya, maka ibadahnya ngarep pujian orang. Bila mana ngarep pujian orang, siap-siap bakal nyesel dan kecewa. Semakin menggantungkan harapan, semakin bakal kecewa. Gak usah banyak ngarep, yang penting mah kita ibadah lillahi ta'ala. Kenapa? Gak ada beban. Semakin ibadah ada beban, semakin berat. Kenapa? Ada target. Ibadah ya ibadah aja, duha ya duha, zikir ya zikir, tahajud ya tahajud. Urusan doa diijabah sama Allah tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata. Maka mau ngaji, mau baca Quran, gurunya siapa aja ngaji sama. Betul, Bu? Maka ngaji mah apa adanya, bukan ada. Dan ini adalah hal yang susah. Betul, Bu? Betul, Bu? Kadang-kadang kita mah masih milih-milih gur, masih milih-milih gur, masih milih-milih pengaji. Yang begini biasanya ada apanya. Tapi kalau apa adanya, ke Kulon berangkat, ke Wetan berangkat. Kenapa? Memang ngajinya apa adanya. Yang begini nggak bakal berat. Ngelangkahnya pun gak ada beban. Kenapa? Gak ada maksud dan tujuan dalam ibadahnya. 3. Yang keempat, orang yang ikhlas dalam beribadah jangan jadi beban orang lain. Kalau bisa jadi aset orang lain. Membantu, memudahkan, jangan ngeribetin. Maka biasanya orang yang ngarep nyusahin orang. Namanya ngarep.
Kalau masing-masing bakal jadi aset kita, bagusnya membantu bukan menyusahkan. Maka salah satu ucapan guru kita almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Sanin bin Jisan yang saya ingat ketika beliau masih hidup. Ini ucapannya. Kalau beribadah mah amal-amal aja, nggak usah ikhlas dulu. Kalau ibadah pakai ikhlas dulu susah, Bu. Betul, Bu? Kalau beramal ibadah mah ibadah aja, ikhlasnya belakangan. Kalau ngarepin ikhlas susah, nggak bakalan. Daripada ngaji disebut riya, mendingan kagak ngaji. Ya kagak ngaji atuh. Ikhlas mah belakangan, yang penting ibadah mah ngaji mah ngaji, baca Quran mah baca ratib mah ratib, kagak usah ngarepin ikhlas. Ikhlas mah berproses belakangan aja. Bila mana orang mau ibadah tapi kudu ikhlas, susah, nggak bakal ibadah. Betul, Bu? Ibadah mah belakangan ikhlasnya. Nanti juga bakal ikhlas sendiri. Enggak ada ikhlas di depan, enggak ada. Bu, coba kita punya baju baru, gamis baru, kerudung baru, dipakai ke pengajian, tujuannya apa? Tujuannya apa, Bu? Coba. Gamis baru, kerudung baru, dipakai ke pengajian. Pertama tujuannya apa? Pengen dilihat. Betul, Bu? Pertamanya doang, kesono mah nggak bakalan, biasa-biasa aja. Betul, Bu? Kalau awalnya ngandelin ikhlas, nggak bakal ibadah. Sedekah aja. Ngaji aja. Jangan perpatokan ikhlas. Kalau ikhlas pertama nggak bakal ibadah. Nanti ikhlas mah belakangan, berproses. Manusia itu punya hawa nafsu. Kadang-kadang ibadahnya mau dipuji, betul, Bu? Nanti juga hilang sendiri. Mau disebut-sebut nanti juga hilang sendiri. Mau dipuji dipuja, disebut bagus, nanti pun hilang sendiri. Yang penting mah ibadah ibadah, jangan ibadah kudu ikhlas. Kalau ikhlas dalam ibadah nggak bakal ibadah. Yang penting mah ibadah, nanti ikhlasnya belakangan sambil belajar. Bu, betul? Iya. Pertanyaannya, kira-kira sedekah berat nggak, Bu? Berat nggak, Bu? Berat nggak, Bu? Ringan apa berat? Kalau 2.000 ikhlas, ringan apa berat? 5.000 berat apa ringan? Ikhlas. 10.000 berat apa ringan? Ringan, ikhlas. 20.000 berat apa ringan? 100.000 berat apa ringan? Tuh. Jadi kita mah kadang-kadang ikhlasnya versi kita. Ikhlasnya menurut kita kagak ngapa-ngapa, memang kuasanya sebisanya baru segitu. Daripada kagak infak, bukan kagak ikhlas. Mendingan infak walaupun belajar ikhlas. Kalau ngandelin ikhlas nggak bakal isi kotak amalnya. Mendingan kita sedikit tapi daripada enggak infak karena ngandelin ikhlas. Ibadah aja. Maka dalam ibadah tujuannya satu, cukup mencuri perhatian Allah. Bu, ibadah mah cukup mencuri perhatian Allah. Kenapa duha? Supaya Allah perhatian sama kita. Betul, Bu? Kenapa tahajud? Supaya diperhatikan sama Allah.
Kenapa ngaji? Supaya dia hati-hati sama Allah. Kenapa baca Quran? Mau mencuri perhatian Allah. Kalau yang dicuri perhatiannya Allah, insya Allah bakal dapat. Tapi kalau mencuri perhatian manusia, belum tentu dapat. Betul, Bu? Cukup mencuri perhatian Allah saja, karena ikhlas itu memerlukan proses. Bagaimana ibadah ikhlas? Nah, ini contohnya. Ikhlas itu begini, Bu. Satu, kerja ikhlas itu, ibadah ikhlas itu seperti halnya akar pohon. Bu, tahu akar pohon? Yang kelihatan pohonnya, daunnya, buahnya atau akarnya? Akarnya kelihatan nggak, Bu? Yang kelihatan apanya? Pohonnya. Yang daunnya kelihatan, buahnya kelihatan. Kalau kita ngelihat pohon banyak buahnya, yang kita puji buahnya apa akarnya? Padahal yang gawe bisa berbuah kalau nggak ada akar, bisa bercabang kalau nggak ada akar. Itu buah, itu pohon, itu bunga bercabang karena ada. Padahal mah yang gawe, yang dipujinya. Iri enggak akar, Bu? Iri enggak? Ngambek enggak? Enggak, karena memang satu, ikhlas itu kayak akar. Kerja mah kerja, kagak usah ngarap-ngarap disebut-sebutin. Itu namanya satu. Lihat, Bu, akar. Kerjanya siang malam, enggak siang, enggak malam, enggak musim hujan, enggak musim kemarau, enggak ada berhentinya, enggak ada bedanya. Mau di bawahnya batu, mau cadas, mau tanah, itu yang namanya akar, nembus baik. Betul, Bu? Rumah kita pecah lantainya karena pagar kita jebol karena Bu, betul, Bu? Akar mah kerja siang malam. Tuh, enggak tahu di bawahnya ada batu, ada air, ada sampah, enggak tahu menau. Badannya bergesek, badannya luka, di bawahnya macam-macam. Ada batu, ada kerikil, ada tanah. Tugasnya akar nyari air. Semakin dalam airnya, kata akar, waduh, ada batu, mau nggak mau batunya kudu ditembus. Pertanyaannya, nembus batu mudah apa susah, Bu? Keramik jebol. Pertanyaannya, keramik itu keras apa tidak? Dijebol sama akar, berarti yang kerja keras pontang panting itu akar mah begitu kerjanya. Kerjanya siang malam, badannya bergesek pada luka, akan tetapi walaupun pontang panting siang malam, enggak tahu batu, enggak tahu cadas, akan tetapi lihat hasil kerja akar itu untuk menghidupi orang lain. Betul, Bu? Yang diambil, disedot, buat siapa airnya? Airnya buat siapa, Bu? Airnya buat ke pohon, airnya buat ke dahan, supaya pohonnya beranting, dahannya bercabang, pohonnya ada daunnya, pohonnya ada bunganya, supaya pohon itu berbunga. Yang kerjanya padahal mah yang capek, tapi hasil kerjanya dikasihin sama orang, itu ikhlas namanya. Betul, Bu? Yang pontang panting mah akar. Yang disebutin, manis banget mangganya. Betul, Bu? Padahal itu mangga nggak bakal manis kalau nggak ada akarnya.
Satu, akar kerjanya pontang-panting. Ada orang yang kerjanya pontang-panting capek. Enggak ada yang muji, enggak ada yang ngalem, enggak disebut-sebut. Gua mah padahal mah capek 24 jam. Ada yang begitu, Bu? Yang begitu namanya akar. Capek, paling capek, pikirannya iya, waktunya iya, tenaganya iya, duitnya, badannya, tapi dia kerja nyari untung. Kagak, untuk orang lah, supaya pohonnya tumbuh, berdahan, beranting, ada daun, ada bunganya, berbuah, yang kerjanya akar. Tapi walaupun yang kerja pontang-panting itu adalah akar, tetapi bila mana pohonnya berbuah, pohonnya berbunga, tetap aja yang disebut-sebut mah pohonnya, yang disebut-sebut mah buahnya. Buahnya manis banget, pohonnya bagus banget, rambutannya bagus banget, padahal mah yang kerjanya, betul Bu? Akar itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana ibadah ikhlas. Yang disebut pohonnya, yang dipuji bunganya, yang dipuji mangganya, yang kerja akarnya, pontang-panting siang malam, batu kerikil, enggak musah, tapi hasil kerja dia kasih sama orang lain. Itu namanya ikhlas. Maka ikhlas itu ibadah tanpa harus meminta apapun, cukup mencuri perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ngapa-ngapa, enggak dipuji juga. Enggak ngapa-ngapa, kita capek, enggak disebut-sebutin juga. Enggak ngapa-ngapa. Karena memang ibadah kita bukan ngarep-ngarep supaya disebutin, enggak ngapa-ngapa, enggak disebutin pun enggak ngapa-ngapa, karena memang lillahi ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita pentingnya ibadah dalam ikhlas. Maka segala sesuatu ibadah akan berharga, akan lebih istimewa, tergantung ketingkatan daripada keikhlasannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, berkah rizki, dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Kita akhiri hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halaman terakhir. Ya Rabbana tarafna bi annana rafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alayna tawba tawsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ذيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا
بالمصطفى رسولي نحظى بكل سوني صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش سحبي والحمد لله في البدء والتناهي ووفانا يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامات الفاتحة اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب حاجات الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة عبد ما قلت وأنا ونبينا من قبلك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ini tumben-tumbenan gak ada yang pulang. Ustadz Burhan ambil 10 nama. Bu, itu Tadabbur Alam harganya 175. Kalau yang bawa mobil sendiri itu tinggal beli jilbab aja 25.000. Nanti berhubungan dengan Ustazah Roma. 4 5 6 7 8 9 10. Oke, udah tutup kan ya live streaming? Close. Ibu Diana. Ustazah Roma boleh dibagikan. Ibu Diana silahkan. Selanjutnya Ibu